Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Reynold Stanley Tendean dalam tutorial video tutorial matematika. Kali ini kita akan membahas suatu materi berjudul Basic Concept of Probability. Konsep dasar dari peluang. Yang sederhana dulu, nanti kita akan buat dalam video-video selanjutnya yang tingkat levelnya lebih tinggi lagi. Untuk yang pertama kita buat dulu, kita akan mencari bagaimana menghitung peluang yang paling sederhana. Contohnya seperti ini. A marble is randomly selected from a bag containing 4 green, 2 blue, 3 red, and 1 yellow marbles. Determine the probability of getting a green, marbles, a blue or red marbles, a brown marbles, a yellow, green, blue, and red marbles. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama bagian A. Peluang dari ini kita kecilkan saja dulu. Peluang dari kalau kita mengambil ini kantong yang ini, itu ada 10 kelereng, 3 warna hijau, 2 biru, 3 merah, 1 warna kuning. Totalnya ini ada 10 kelereng. 10. Oke. Nah, kita disuruh cari kalau kita mengambil 1 kelereng di kantong ini, berapa peluang terambil 1 kelereng itu warna hijau. Nah, sekarang berarti kita cari bagian A itu adalah PG, the P of G, probability of green marbles. Itu numbers, the cardinality of G divided by numbers of sample space NS. Jadi jumlah dari G dibagi jumlah dari ruang sampel. Itu sama dengan jumlah dari green yang hijau ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti itu sama dengan 4/10. Nah, 4/10 ini kalau ini ternyata bisa disederhanakan bagi 2, penyebut dan pembilang kita bagi 2-2-nya akan dapat 2/5. Jadi the probability of a green marbles itu peluangnya adalah 2/5. Oke. Dan perlu Anda ketahui bahwa nilai ini bisa dikonversi dalam 2 bentuk yang lain. 2/5 itu bisa ditulis kalau dalam desimal 2/5, 0,5. Kemudian bisa juga dalam persen, yaitu 2/5 dikali 100%. 100/5 itu 20. 20 dikali 20 itu adalah 40, sehingga itu 40%. Jadi ini juga benar. Jadi bisa 2/5, bisa 0,5, 40%. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah jawaban dari peluang itu ada 3 jawaban, 3 bentuk, yaitu bentuk pecahan, bentuk desimal, dan bentuk persen. Itu semuanya sama. Oke, sekarang kita datang ke bagian B. A blue or red marbles. B. P, B, and R. Peluang kelereng warna biru dan merah. Nah, kita hitung jumlah biru dan merah. Birunya ada 2, merahnya ada 3. Ini berarti 2 tambah 3 itu 5. Itu sama dengan 5 bahagi dengan 10, karena jumlah kelereng totalnya di kantong itu ada 10. Nah, ini kalau kita sederhanakan 1/2. Kalau kita bahagi 5, 2. Nah, ini juga kita dalam persen 1/2 itu kalau desimalnya 0,5. Dan kalau kita kali 100%, 0,5 itu adalah 50%. Jadi jawabannya boleh 0,5, boleh 50%. Oke, bagian C. Soalnya bagian C.
brown marbles. The probability, jadi PBR saja, karena blue biru juga awalnya B, brown juga awalnya B, sehingga brown coklat itu kita bisa namakan BR saja. Nah, sekarang kita hitung berapa buah kelereng warna coklat di sini. Ya, tidak ada, berarti 0. Tidak ada itu bisa ditulis 0 bahagi 10. 0 bahagi 10 itu tetap 0. Nah, kalau 0 ini desimalnya 0%, juga 0%. Jadi boleh juga 0, boleh 0%, sama itu. Oke, ini C. Sekarang bagian D. Bagian D, yellow, green, blue, red. Nah, yellow ini bagian D. P, Y, G, B, R. Yellownya berapa? 1. Terus greennya 4. Bluenya 2. Rednya 3. 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 10. Berarti jumlah keseluruhan yellow, green, blue, red itu 10. Nah, keseluruhan kelareng itu 10. Sehingga 10 bagi 10 itu sama dengan 1. Jadi peluang terambil dia warna kuning atau hijau atau biru atau merah ya 1, artinya pasti. Nah, di dalam ilmu matematika peluang itu nilainya hanya terentang antara 0 dan 1. Paling kecil 0 dan peluang paling besarnya adalah 1. 0 ini disebut kejadian mustahil, ini impossible event, yang ini adalah certain event, kejadian pasti. Oke, sehingga kalau secara matematika kita tulis P dari X itu terbentang antara 0 dan 1. Ini secara matematika. Tidak ada peluang itu lebih besar dari 1, misalnya 1, berapa, dan juga tidak ada yang negatif. Sekarang kita datang di contoh yang kedua. Ini, an ordinary six-sided die is rolled once. Determine the chance of A, getting a 6, getting a 1, or 2, not getting 6, not getting 1 or 2. Oke. Ini terjemahnya adalah sebuah dadu bersisi 6 yang biasa dilemparkan sekali, digelindingkan sekali. Tentukan determine the chance of, tentukan peluang. Jadi peluang itu dalam bahasa Inggris 2, bisa probability, bisa chance, sama. Peluang atau kesempatan. Peluang muncul 6, mendapatkan angka 6. Nah, probability of 6 itu kalau event A, kejadian A adalah angka 6, muncul angka 6, maka P dari A, peluang dari kejadian A itu adalah 1/6. Kenapa 1? Karena sisinya 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih tepatnya kita gambar seperti ini. Ada sisi yang 1, ada sisinya yang 2, yang seperti ini. Ada yang 2, baru ada sisi yang ketiga seperti ini. Baru ada sisi 4, mata 4 maksudnya. Baru ada sisi 5. Ada sisi 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dadu digelindingkan, berapa peluang muncul angka 6? Ya, angka 6, mata 6 ini cuma 1. Ini cuma 1 ini saja, berarti ini 1. Kan tidak ada 6 yang lain, cuma 1 ini. Sisi 6 bermata 6 cuma 1.
berarti 1/6. Ini kan totalnya 6, berarti 1/6. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, bisa juga dalam desimal, bisa juga dalam persen. Oke. Untuk yang ada pecahan-pecahan tertentu sangat mudah dirubah dalam bentuk persen dan desimal, tapi ada pecahan tertentu yang bisa, tapi pakai lebih cepat menggunakan kalkulator. 1/6 itu kalau kita menggunakan kalkulator 1/6 sama dengan 0,17. Itu sama dengan 0,17. Nah, itu artinya kalau kita buatkan dalam persen, ini kan 0,16, tapi di sini 6 terus, tak putus-putus, ini 6. Ini kita lihat 0,166, berarti ini bisa dibulatkan 0,17. Nah, kalau kita buat persen 0,16 terus itu dikali 100% berarti 16,7%. Sama, tapi lebih eksaknya seperti ini. Kalau mau pendekatan 0,17 atau 16,7% sama saja. Oke, ini bagian A. Sekarang bagian B. Not getting A6, bagian B. Kalau peristiwa B adalah bukan angka 6, maka peluang dari kejadian bukan angka 6 itu adalah PB. Itu sama dengan yang bukan angka 6, itu ada ini semua 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti 5/6. Nah, untuk cara lain, PB itu sama saja dengan PA aksen, karena kebalikan dari A ini PB, berarti tinggal sama dengan 1 dikurang P dari A, peluang dari A. 1 kurang peluang dari A, tadi berapa peluang dari A? 1/6, berarti 1 kurang 1/6. 1 kurang 1/6 itu ya 5/6, sama saja. Jadi komplement dari peluang A ini kejadian B adalah komplement dari kejadian A. Sekarang bagian C. Bagian C, getting A1 or 2, mendapatkan mata 1 dan 2. Jadi kalau kejadian C itu kejadian muncul mata 1 atau 2. Nah, berarti peluang dari kejadian C, the probability of event C, adalah, lihat, mata 1 atau 2, ya 1 dan 2, berarti itu yang hanya ini 1 atau 2, yang ini. Berarti ada 2, berarti 2/6. Kita kecilkan, itu sama dengan 1/3. Sekarang bagian D. Not getting A1 or 2, ya. Kalau kejadian D itu kejadian bukan mata 1 atau 2. Jadi PD, the probability of event D, peluang kejadian D itu ada berapa yang bukan 1, bukan 2? Ya ini semua 3 sampai 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 4/6. 4/6. Nah, cara lain juga untuk mencari P dari D, peluang dari kejadian D itu adalah karena D itu sama saja dengan komplement lawan dari kejadian C, itu PC aksen. Nah, untuk mencari PC aksen yaitu 1 kurang P dari C. 1 kurang P dari C tadi kita dapat 1/3, 1 kurang 1/3. Nah, ini
1 kurang 1/3 itu 2/3, sama saja dengan yang tadi. Ini karena 4/6 kalau kita kecilkan 2/3 juga. Jadi inilah cara bagaimana kita memahami konsep ilmu peluang yang paling dasar. Semoga video ini boleh bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video tutorial matematika yang akan datang.